Jika manusia terkena paparan dari SCP-3000 ini, maka manusia itu bisa gini ya. Mereka datang. Saatnya malam Jumat horor. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita enggak ngebahas sesuatu yang creepy yang Horor. yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Nah oke guys, kembali lagi dengan kita di Another Spooky Night. Di spesial malam Jumat kali ini kita akan membahas lagi makhluk SCP yang banyak sekali di request oleh kalian di kolom komentar. Dan makhluk ini tinggal di lautan. Wujudnya seperti belut ya Do ya. Walaupun dia itu besar, tapi makhluk yang satu ini dia agak malas ya, mager, nggak mau gerak dia, nggak kebayang kalau dia ngamuk. Dan makhluknya itu namanya adalah SCP-3000 yang sangat-sangat mirip dengan belut, dewanya belut ya. Gede banget loh. Daripada kalian penasaran, langsung aja. Ini dia asal usul SCP-3000 yang bisa mengendalikan pikiran. Hah? Masa sih? Bagi kamu yang nggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya, karena kalian bisa saja Ngompol di celana. Nah, sebelum kita cari tahu tentang SCP-3000, aku mau tanya dulu. Kamu tahu bahasa Jepangnya belut nggak? Nggak tahu. Nggak tahu? Nggak tahu. Gini aja deh, kamu suka daging belut nggak? Suka digoreng. Digoreng? Iya. Nah, itu rasanya gimana? Enak biasa atau enak banget? Enak banget dong. Kalau nggak salah ini, kayaknya bahasa Jepangnya belut itu unagi nggak sih? Nagi! Oh. Sesuai namanya kan, jadi kalau dioseng, di snack, rasanya itu enak dan nagi. Mohon maaf ya, tapi ini kayaknya soalnya bahasa Jepangnya belut dan kelinci itu hampir sama. Unagi sama usagi. Nagi. Nagi gitu loh. Malah belut kemana-mana, langsung aja. Nah, jadi apa sih SCP-3000 ini? SCP-3000 atau yang lebih dikenal dengan nama Anantashesha. Mohon maaf kalau bacanya salah. Anantashesha. Seperti yang kita ketahui, makhluk ini mirip-mirip dengan belut. Nagi. Namun, walaupun kayak belut, si monster ini beda dengan belut yang kita kenal. Karena ya udah jelas ya, perawakan atau tubuhnya si makhluk yang satu ini tuh gede banget, besar, dan bisa dibilang monster. Untung bukan belut. Selain itu juga, karena kan monster ya pasti tinggi dan panjang, serta menyerupai belut raksasa yang namanya adalah Gymnothorax javanicus. Wah, wong Jawa nih. Kamu kalau lihat monster takut nggak? Takut lah. Takut ya. Namanya juga monster, titelnya itu monster. Ya pasti dia adalah makhluk yang menakutkan, creepy. Usut punya usut, makhluk ini memiliki ukuran kepala kurang lebih sekitar 2,5 meter. Dan juga dengan besar tubuhnya itu dengan diameter kalau nggak salah sekitar 10 meteran. Ini gede banget. Bisa buat terowongan ya. Serta panjang dari makhluk ini diperkirakan mencapai 600 sampai 900 kilometer. Bandung Surabaya loh. Bener. Kalau kita hitung dari Bandung ke Surabaya ya kira-kira seperti itu ya panjangnya. Dopian. Kita ke Bandung dari Surabaya lewatin perutnya itu bisa ya? Bisa Bisa gini maksudnya. Ngadi. Kalau di SCP kan ada objek-objek kelasnya. Nah, kalau makhluk yang satu ini, usut punya usut, dia masuk dalam objek kelas yang namanya adalah Tau Miel. Maaf ya kalau salah. Kita belum pernah ya jelasin SCP kelas ini. Yang di video kita sebelumnya kan kita nggak pernah ada kata-kata ginian loh. Baru pertama kali ini. Yang sering itu keter, kalau enggak itu Euclid. Iya. Nah, bagi kamu yang belum tahu apa itu Tau Miel, termasuk kita jelaskan dulu ya. Usut punya usut, SCP kelas Tau Miel, bacanya bener gak nih? Ya sesuaikan lidah aja ya, Tau Miel. Ini merupakan anomali yang secara khusus digunakan oleh yayasan untuk menampung SCP lain, mungkin yang lebih gitu ya. Ya kayak ini contohnya si SCP-3000. Bahkan keberadaan objek kelas Tau Miel ini diklasifikasikan pada level tertinggi yayasan, serta lokasi, fungsi, dan status mereka saat ini hanya diketahui oleh beberapa personel yayasan di luar Dewan 5.
penemuan SCP-3000. SCP-3000 ini konon ditemukan pada tahun 1971. Nggak lama setelah kapal nelayan Bangladesh, dan 15 nelayan dilaporkan hilang setelah hanyut di dekat pantai India. Karena negara Bangladesh baru aja didirikan pada saat itu dan telah mengalami perang dengan pihak Pakistan, insiden ini mendapat perhatian media yang tinggi karena kekhawatiran bahwa itu adalah hasil dari agresi asing. Nanti ngomong asing dikira apa? Usut punya usut, unit pengiriman pantai lokal nggak dapat menemukan kapal yang hilang itu. Bablas ya. Nyap. Peneliti yayasan yang ditempatkan di kota Kolkata menemukan kesamaan antara kejadian ini dengan sebuah insiden beberapa tahun yang lalu. Kemudian, sebuah pencarian secara menyeluruh yang dibantu oleh Mariotte Pasler Counter telah berhasil mengungkap kedua lokasi kapal tersebut. Susah amat namanya. Sorry kalau salah lagi. Dan di situ ditemukan para penumpang yang enggak diketahui identitasnya. Kapal ini ditemukan jauh di bawah permukaan Teluk Benggala. Kemudian dilakukan investigasi lebih lanjut oleh para penyelam dari Yayasan SCP. Ahlinya ya. Setelah lamanya menyelidiki area tersebut, akhirnya para penyelam dari Foundation itu menemukan keberadaannya SCP-3000, si belut monster raksasa. Dan set ketika ditemukan langsung area tersebut diamankan biar dia nggak kemana-mana ya. Repot nanti kemana-mana pindah ke Indonesia. Ngeri. Nah, kalau udah ditemukan dia apakan? Ditahan dong. Iya, masa ditok-tokan nih wae, bablas ya. Dioyak-oyak gitu malah mobile dia. Nah, ketika udah ditemukan oleh penyelam Foundation, langsunglah si SCP-3000 ini ditahan. Ya nggak mungkin lah dikerangkeng ya, paling cuma diamankan aja di lokasi itu karena kan dia nggak gerak-gerak, cuma menang baik. Begegek ya? Begegek. Tapi kalau kamu ganggu ya beda cerita. Penahanan SCP-3000. Usut punya usut, SCP-3000 ini ditahan di Teluk Bengal yang berdiameter sekitar 300 km dan secara rutin dipatroli oleh kapal-kapal Angkatan Laut Foundation. Kapalnya milik Yayasan SCP ya. Ya iyalah, masa minjem. Di Teluk Bengal terdapat kapal selam Foundation SCPF Eremita, namanya kapalnya itu ya. Yang mana kapal itu memantau lokasi di mana ditahannya si SCP-3000 ini, yang saat ini terletak di dalam Gangga Van, kira-kira berjarak 0,7 km di bawah teluk. Usut punya usut, The Eremita ini bertugas melaksanakan ATZAK protokol. Apa nih? Dan kepegawaian peraturan kapal tersebut tunduk pada pedoman protokol itu. Oh, pedoman protokol. Apa itu? Dalam hal apapun, warga sipil enggak diizinkan untuk mengeksplorasi laut dalam atau upaya penyelaman di daerah penahanan SCP-3000, serta enggak boleh berinteraksi dengan SCP-3000 tanpa izin, karena itu akan sangat-sangat berbahaya. Udah kabur ini orang-orang lihat itu. Ya iyalah, sebesar itu loh. Manusia cuma sesemut gitu. Ya, semutnya semut gula lagi. Semut udak itu. Hingga saat ini nggak ada obat yang diketahui untuk menangani paparannya si SCP-3000 ini. Lendirnya mungkin. Dengan demikian, manusia yang terkena dampak paparan dari SCP-3000 harus ditampung dan dikarantina untuk evaluasi lebih lanjut. Susah nih kalau udah kena. Harus dikarantina ya? Harus di situ terus karena nggak ada obatnya. Usut punya usut, manusia atau orang-orang yang terkena paparan SCP-3000 tersebut ditempatkan di atas SCPF Eremita, kapal itu tadi ya, dan enggak diizinkan untuk meninggalkan kapal kecuali untuk tujuan melaksanakan prosedur yang diperlukan dari protokol ATZAK aku main. Usut punya usut, SCP-3000 ini sangat jarang sekali bergerak, mager, males, dan dia lebih suka berdiam diri di tempatnya, ngangrem ya, topo biar sektinya itu biar bertahan gitu loh. Bahkan jika makhluk ini sedang mencari mangsa, ia hanya menggerakkan kepalanya aja untuk mencari mangsa di dekatnya. Ini loh sih. Kayak itu loh, kayak yang di pajangan mobil. Oh iya.
Kloget. Enak ya, cuma itu udah makan diem aja, makan warak, nggak perlu ngapa-ngapain. Dan juga yang lebih ngerinya lagi, apabila si SCP-3000 ini marah atau mengamuk, konon bisa sampai menyebabkan guncangan besar di bawah air sehingga bisa menyebabkan tsunami. Dan dengan ukuran yang sebesar itu, bukan nggak mungkin apabila si SCP ini ngamuk-ngamuk, dia bahkan mungkin akan bisa menghancurkan sebuah pulau. Sakti ya, di mandraguna. nggak sia-sia dia dekem ya. Tapi kalau kita lihat dari segi ukurannya ya masuk akal kalau sampai bisa menghancur-hancurkan pulau ya. Kecil ya. Tapi jangan salah, meskipun si SCP-3000 ini jarang bergerak, konon si makhluk ini memiliki kecepatan yang sangat cepat, yang sangat gesit untuk menangkap korbannya. Wah, sesep gitu ya. Nah, ini masih dalam itu ya, makan-memakan ya. Di sini ada sebuah sumber yang mengatakan kalau SCP-3000 ini merupakan makhluk karnivora, pemakan daging. Karena ya dia ini mirip belut. Kan belut makanannya hewan-hewan lain tau, yang lebih kecil. Kayak serangga, siput, katak, ikan-ikan kecil, belatung, dan lain-lainnya. Dan ada lagi sumber yang lainnya lagi, yang kedua, yang mengatakan kalau si makhluk SCP-3000 ini enggak memerlukan makanan untuk bertahan hidup. Usut punya usut, makhluk ini masih tetap bisa hidup walau tanpa makanan. Wah, sakti ya. Udah bener-bener sakti ini. Udah dekem tau apa, puasa lagi. Wih, Nggak makan pun dia tetap nggak kelaparan. Kok ketawa? Bener-bener ngeri ya. ngeri ya. Udah sangat-sangat nggak salah ini, berarti ngerinya itu udah nggak bisa diungkapkan lagi ya. Ini makhluk SCP paling ngeri yang pernah kita bahas. Enggak hanya itu aja, SCP-3000 ini dikatakan juga mengeluarkan zat kental berwarna abu-abu gelap yang dinamai Y909 saat memakan mangsanya. Meski begitu, SCP-3000 ini enggak membutuhkan makanan untuk menjaga fungsi biologisnya. Nah, jadi kejelasan dari makhluk SCP-3000 yang dia ini karnivora atau bukan masih menjadi misteri, masih menjadi tanda tanya ya. Ada yang mengatakan dia karnivora, ada yang mengatakan enggak makan tapi bisa hidup, masih menteles, atau mungkin yang lainnya lagi, entahlah. Mungkin dua sumber itu tadi masih sebatas teori aja. SCP-3000 monster belut raksasa pasti kuat dong ya. Kuat lah. Kelebihannya banyak ya pasti. 600 sampai 900 km loh panjangnya. Kelebihan dan kemampuan SCP-3000. Yang pertama adalah, seperti yang kita ketahui, si SCP-3000 ini memiliki tubuh yang besar, panjang, perawakan yang jumbo. Karena itulah dia bisa melahap mangsanya dengan sangat mudah. Ya no, sep gitu doang. Yang kedua adalah, usut punya usut, si SCP-3000 ini merupakan makhluk yang sangat kuat dan konon staminanya nggak akan pernah bisa habis. Gak bisa mati loh sih. Iya, Gitu. susah. Yang ketiga, seperti yang udah kita jelaskan sebelumnya, si SCP-3000 ini merupakan makhluk yang sangat gesit dan cepat. Yang keempat, di sini dikatakan kemampuan utama dari SCP-3000, yaitu konon makhluk ini dapat mengendalikan makhluk hidup lainnya, manusia atau hewan, apabila paparan dari SCP-3000 yang udah mengenai si korbannya itu memasuki tubuh mereka, meresap seperti bumbu rendang, maka si SCP-3000 ini dapat mengendalikan pikiran mereka. Saktinya udah banyak banget ya. Macam-macam. Yang satu ini dia Jangan-jangan pesulap ini. mentalis dia. Usut punya usut, korbannya akan bertindak, bergerak-gerak sesuai kemauannya si SCP-3000. Ya iyalah, namanya aja dikendalikan, pasti ya sesuai yang mengendalikan dong. Iya dong, Dan yang kelima atau yang terakhir, si SCP-3000 ini dapat menghilangkan pikirannya manusia, sehingga pikiran manusia ini akan hilang. Dan yang paling parahnya lagi, jika manusia terkena paparan dari SCP-3000 ini, maka manusia itu bisa gini ya. Itulah pokoknya. Mending gini atau mending gini? Susah ini. Mending gini no. Ya tau lo. Berat ya. Berat. Lebih baik aku nggak milih sih. Tapi Gak bisa deh. nggak enak dua-duanya. Berat ini kalau ketemu si SCP-3000. Mending kita cari belut-belut di sawah aja, kita masak jadi oseng-oseng, kita makan. Nagih.
Nah oke guys, itu dia tadi penjelasan kita mengenai SCP-3000, monster raksasa yang sangat-sangat jumbo, besar, dan panjangnya itu sangat-sangat panjang ya, 600 sampai 900 km. Wah, nggak main-main ini. Kalau menurut kita ya creepy, sangat-sangat menyeramkan. SCP yang paling ngeri yang pernah kita bahas. Nggak gerak aja dia bisa dapat makan, apalagi nggak makan dia bisa tetap Kuat. strong ya, tetap bisa mendolo mendalas gitu. Tapi gimana menurut kalian tentang si makhluk SCP-3000 ini? Apakah menurut kalian makhluk ini sangat mengerikan, creepy? Dan juga mungkin kalau kalian ada teori-teori yang lainnya yang kita lewatkan, yang belum kita ceritakan di video kali ini, kalian bisa langsung tambahkan aja atau benarkan di bawah. Nah gitu aja, jika kalian suka video ini please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya biar kalau kita upload video baru langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita ya berikutnya. Jangan lupa juga tonton video kita yang ada di samping. Support kita terus agar kita semangat untuk membuat video yang lebih creepy lagi untuk kalian semua. Klik juga yang ada di bawah. Dan mungkin jika kalian ada ide-ide yang menarik lainnya yang creepy-creepy selain SCP atau makhluknya Mas Trevor, kalian juga bisa langsung komen di bawah atau langsung kirimkan ide kalian ke DM Instagram kita @barsilizon. Ngos-ngosan guys, kesemutan guys. Terima kasih udah menonton video ini, semoga kalian terhibur dan bye.